Dalam peta geografi modern, wilayah Nusantara terletak antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Wilayah yang menghubungkan antara Teluk Benggala dan Laut Cina Selatan. Wilayah yang luas ini terbentang dari barat dan timur, seluas 5.000 km, dari utara ke selatan sepanjang 2.000 km. Wilayah yang luas ini dihuni lebih dari 300 subsuku etnis. Oleh karena sebagian besar wilayah Nusantara adalah laut, maka hubungan ekonomi dan kebudayaan penduduknya terjadi di daerah pantai satu dengan pantai yang lain daripada terjadi di dalam pedalaman maupun di daerah yang lebih dalam. Menurut data arkeologis berupa adanya artefak maupun teks yang mengidentifikasi hubungan Nusantara dengan bangsa asing seperti Vietnam, India, dan Cina, hal ini diperkuat lagi dengan temuan arkeologis berupa manik-manik kaca, mekara, maupun benda logam lainnya yang memperkuat adanya hubungan dagang internasional antara masyarakat Nusantara dengan masyarakat asing. Hal itu diperkuat dengan sumber-sumber tertulis baik dari sumber asing maupun sumber lokal. Sumber tertulis yang berasal dari abad ke-4 sebelum Masehi sampai ke-2 Masehi seperti kitab Artasastra, kitab Jataka, kitab Nidesa, kitab Ramayana yang menyebutkan tempat seperti Suvarnabhumi, Jawa Dwipa maupun Java yang diinterpretasi oleh para ahli merujuk pada tempat yang kita kenal sekarang seperti Jawa, Sumatera, atau menyebutkan wilayah Asia Tenggara secara menyeluruh. Masyarakat India, khususnya para pedagang, telah mengenal wilayah seperti Sumatera dan Jawa setidaknya sejak abad ketiga sebelum Masehi. Menurut sumber Ramayana lainnya, menyebutkan dan menjelaskan bahwa komoditas seperti kayu cendana dan gaharu berasal dari wilayah Kepulauan Nusantara. Selain itu juga, sumber Ragum Vamsa yang menjelaskan mengenai komoditas cengkih berasal dari wilayah Dwi Pantara yang diinterpretasi oleh para ahli merujuk Kepulauan Nusantara itu sendiri. Kitab Periplus juga menjelaskan wilayah di timur India secara samar. Periplus menjelaskan wilayah di timur India dengan sebutan Pulau Kerise atau Pulau Emas. Selain itu juga, Periplus juga menjelaskan tata cara Pedoma untuk melakukan pelayaran ke Pulau Erythrasa atau ke Lautan Nusantara. Kitab ini ditulis oleh seorang nahkoda berkebangsaan Mesir Yunani sejak abad ke-1 Masehi. Kemudian kitab Geographic Hypogenesis, yaitu seorang astronomis dan geografis yang menyebutkan tempat yang disebut Pulau Perak, Pulau Emas, dan Semenanjung Emas yang berada di timur India. Bisa kita simpulkan bahwa yang dimaksud itu apakah wilayah Nusantara secara keseluruhan yang kita ketahui sekarang ini. Adanya sumber asing yang menyebutkan suatu pulau dengan nama Labadio. Laba, Yawa dalam bahasa Sanskerta yang memiliki arti jelai, sedangkan Diwu atau Diwu mempunyai arti pulau. Pulau Jelai, Labadio dikenal dengan Pulau Jelai ini merupakan wilayah yang disebut oleh bangsa asing terhadap Kepulauan Nusantara. Sumber ini menjelaskan bahwa adanya pedagang asing di luar Nusantara yang mengetahui adanya suatu tempat dengan produksi komoditasnya berupa emas, kayu cendana, cengkih, dan biji-bijian. Selain itu, hal ini juga dikuat dengan adanya prasasti Kaladi yang tertanggal 909 Masehi yang menyebutkan pelabuhan di Jawa Timur didatangi sebagian besar bangsa asing seperti bangsa Arya, bangsa Dravila, bangsa Senggala, bangsa Kashmir, bangsa Champa, dan lain sebagainya. Pada awal Masehi, penghuni yang berada di Asia Tenggara termasuk Nusantara telah tergabung dalam perdagangan internasional. Hal ini terjadi karena meningkatnya kebutuhan akan barang-barang prestis dari daratan Mediterania, India maupun Cina. Kegiatan perdagangan ini telah meningkatkan kompleksitas masyarakat di kawasan Asia Tenggara. Produk-produk komoditas primadona seperti gerabah, emas, timah, manik-manik, dan sutra itu sendiri menjadi primadona pada waktu itu. Perdagangan rempah-rempah telah memicu suatu istilah yang kita kenal dengan Indianisasi di kawasan Asia Tenggara. Perdagangan rempah juga telah memicu munculnya sejumlah negara di jalur komersial antara Mediterania dan India. Selain itu juga, hubungan dagang antara kerajaan-kerajaan Nusantara dengan Cina. Selain itu juga, hubungan dagang antara kerajaan di Nusantara dengan negeri di Cina telah membawa kerajaan di Nusantara tergabung dalam jaringan perdagangan internasional kuno.
Perdagangan internasional ini biasa disebut dengan perdagangan jalur sutra.